Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Dhafar Psikolog bersama teman saya Amanda Putri Zakia akan menjelaskan materi tentang ijtihad. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang ijtihad, mulai dari pengertian, hukum, metode, fleksibilitas, dasar hukum, bentuk, dan juga syarat. Pengertian ijtihad. Ijtihad ialah bersungguh-sungguh, rajin, dan juga giat. Apabila kita meneliti makna jahada, artinya ialah mencurahkan segala kemampuan. Jadi dengan demikian, menurut bahasa, ijtihad itu ialah berusaha atau berupaya yang sungguh-sungguh. Perkataan ini tentu saja tidak akan dipergunakan di dalam sesuatu yang tidak mengandung kesulitan dan keberatan. Ijtihad juga berarti pengarahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Atas dasar ini, tidak tepat apabila kata ijtihad dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang mudah atau ringan. Dengan kata lain, ada pengertian ijtihad yang telah dipergunakan oleh sahabat Nabi. Mereka memberi batasan ijtihad adalah penelitian dengan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada Al-Quran dan Sunnah. Baik yang terdekat itu diperoleh dari nas yang terkenal dengan qiyas, atau diperoleh dari maksud dan tujuan umum dari hukum syariah yang disebut dengan maslahat. Dari definisi yang disebutkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ijtihad adalah pengarahan segenap kesanggupan oleh seseorang mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara. Ijtihad adalah suatu alat untuk menggali hukum Islam, dan hukum Islam yang dihasilkan dengan jalan ijtihad statusnya adalah zan. Zan artinya pengertian yang berat kepada benar dengan arti kata mengandung kemungkinan salah. Hukum berijtihad. Dalam buku Ushul Fiqih Zain Amiruddin, ada 3 kriteria hukum berijtihad. Yang pertama, wajib ain. Apabila seseorang yang ditanya perihal hukum suatu peristiwa, sedangkan peristiwa itu akan hilang sebelum ditetapkan hukumnya. Demikian pula seseorang yang segera ingin mendapatkan kepastian hukum untuk dirinya sendiri dan tidak ada mujtahid yang bisa segera ditemui untuk mendapatkan fatwa perihal hukumnya. Yang kedua, wajib kifayah, yakni bagi seorang yang ditanya tentang suatu peristiwa hukum dan tidak dikhawatirkan segera hilangnya peristiwa itu, sementara di samping dirinya masih ada mujtahid lain yang lebih ahli. Yang ketiga, sunnah, yaitu berijtihad terhadap suatu peristiwa hukum yang belum terjadi, baik ditanyakan ataupun tidak ada yang mempertanyakan. Yang keempat, haram, yaitu ijtihad pada 2 hal. Pertama, berijtihad terhadap permasalahan yang sudah tegas atau qat'i, hukumnya baik berupa ayat atau hadis, dan ijtihad yang menyalahi ijma. Kedua, berijtihad bagi seorang yang belum memenuhi syarat sebagai mujtahid, karena hasil ijtihadnya tidak akan benar, tetapi menyesatkan. Dasarnya karena menghukumi suatu perkara tentang agama Allah tanpa ilmu, itu hukumnya haram. Kemudian metode ijtihad. Ada beberapa metode untuk melakukan ijtihad, baik ijtihad yang dilakukan sendiri maupun bersama orang lain. Di antara metodenya yaitu adalah yang pertama, ijma. Ijma adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Yang kedua, qiyas adalah menyamakan suatu hal yang tidak terdapat ketentuan di dalam Al-Quran dan Sunnah dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam Al-Quran dan Sunnah karena persamaan ilat atau penyebab alasannya. Yang ketiga, istidlal, menarik kesimpulan dari kedua hal yang berlainan, misalnya menarik adat istiadat atau kebiasaan dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam. Keempat, al-masalih al-mursalah adalah cara menemukan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuan Al-Quran maupun Sunnah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat dan kepentingan umum. Istisyan, yaitu cara menemukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial.
Metode ini sangat unik karena dalam menggunakan akal pikiran dengan mengesampingkan analogi yang ketat dan bersifat lahirlah demi kepentingan masyarakat dan keadilan. Yang keenam, istishab, yaitu menetapkan hukum suatu hal yang menentukan keadaan. Yang keenam, istishab, yaitu menetapkan hukum suatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubah, atau dengan kata lain, istishab adalah melangsungkan berlakunya hukum yang telah ada karena belum ada ketentuan yang membatalkannya. Yang terakhir ada urf, adalah menentukan sebuah hukum adat istiadat atau kebiasaan. Urf yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Amanda. Oke, selanjutnya saya akan membacakan materi tentang fleksibilitas ijtihad. Fleksibilitas ijtihad yakni kemampuan beradaptasi menyesuaikan perkembangan dan kondisi masyarakat dalam berijtihad. Dalam masyarakat yang berkembang, senantiasa muncul masalah-masalah baru yang perlu dipecahkan dan ditentukan kaidah hukumnya. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan ijtihad. Seorang mujtahid harus melihat kondisi dalam masyarakat, menentukan sebuah keputusan fleksibel dalam mengambil keputusan hukum. Perubahan dan perkembangan sebuah pemikiran baru bukan berarti memahami pembaruan dengan cara mencocok-cocokkan makna Al-Quran dengan sunnah dan makna yang diinginkan oleh seorang yang menafsirkan, sehingga nas tersebut menjadi semacam stempel segala perbuatan manusia. Selanjutnya, dasar hukum dari ijtihad. Prinsip-prinsip dasar hukum Islam tidak pernah berubah-ubah, seperti suka sama suka dalam berbagai transaksi jual-beli, menolak madarat, menghindari perbuatan dosa, memelihara hak, dan juga menerapkan tanggung jawab individu. Sementara itu, dimensi fikih yang berpijak pada qiyas dan bertujuan memelihara kemaslahatan dan adat istiadat yang baik bisa berubah sesuai dengan kebutuhan zaman, kemaslahatan manusia, dan lingkungan yang berbeda-beda dalam konteks ruang dan waktu selama hukum berada dalam wilayah yang sesuai dengan maqasid asyariah, prinsip-prinsip yang benar. Hal ini berlaku khusus dalam bidang muamalah dan tidak dalam bidang akidah dan ibadah madliyah. Hal tersebut yang dimaksud dengan tagayur al-aqham bi tagayur al-azman. Penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa karena perkembangan zaman, sebuah pemikiran Islam mengikuti perkembangan zaman. Walaupun demikian, hasil ijtihad yang baru tidak dapat membatalkan ijtihad yang lama. Sesuai dengan akidah fikih al-ijtihadu la yuqadu bi al-ijtihad, dalam yang menjelaskan bahwa suatu keputusan hukum yang ditetapkan oleh seseorang sebagai seorang mukhalaf yang hendak melaksanakan sendiri atau sebagai seorang mujtahid. Berikut ini bentuk ijtihad. Imam Asy-Syafi'i mempunyai dua bentuk hasil ijtihad, yaitu qaul qadim dan qaul jadid. Kedua hasil ijtihad tersebut tidak saling membatalkan. Contoh, hukum wudu bagi orang yang tertidur ketika sholat. Qaul qadim tidak membatalkan wudu. Qaul jadid membatalkan wudu. Hukum tidur dalam sholat sama dengan hukum tidur di luar sholat. Yang kedua, lupa membaca Al-Fatihah dalam sholat. Qaul qadim, sholatnya sah. Qaul jadid, sholatnya tidak sah. Syarat utama seorang mujtahid. Mujtahid adalah orang yang melakukan ijtihad selain harus Islam, balik, berakal dan adil. Ada lagi beberapa syarat terkait penguasaan ilmu yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Syarat-syarat harus dipenuhi. Yang pertama,
menguasai pengetahuan tentang Al-Quran. Yang kedua, menguasai pengetahuan tentang sunnah kenabian. Yang ketiga, menguasai ilmu bahasa Arab. Selanjutnya, menguasai ushul al-fiqih. Yang terakhir, mengetahui hal-hal terkait ijma. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.